Imam Abu Ishaq Al-Shirazi menyebutkan bahwa thumma ya'taqiduna anna li hadzal alam sani'an sana'ahu wa muhdithan ahdathahu wa mujidan awjadahu minal adami ilal wujudi li'annahu hala wujudihi wa huwa syai'un mawjud mawsufun bil hayah was sama' wal basar la yaqdiru an yuhdisa fi dzatihi syai'a fa fi hala adamihi wa huwa laysa bi syai'in aula wa ahra alla yujidu nafsahu. Kemudian kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, ulama ahlul haq meyakini bahwa sesungguhnya alam ini ada pencipta yang menciptakannya, ada pencipta yang menjadikannya dari ketiadaan, bahwa alam ini ada pencipta, bahwa alam ini dijadikan dari ketiadaan. Itu akidah ahlul haq. Kenapa beliau sampaikan ini? Karena pada masa beliau hidup, pada masa beliau hidup, ada orang yang meyakini bahwa, ada kelompok yang meyakini bahwa alam ini itu bukan dari ketiadaan, memang sudah ada dari awal bersama dengan Allah, dia qadim adanya, tidak diciptakan dari ketiadaan. Satu. Yang kedua, ada kelompok yang meyakini bahwa Tuhan itu tiada, tidak ada pencipta Tuhan, tidak ada pencipta alam. Ada kelompok macam-macam. Maka beliau sampaikan bahwa ahlul haq itu meyakini bahwa sesungguhnya pencipta alam ini ada. Dan alam ini diciptakan dari ketiadaan, bukan qadim adanya. Yang qadim Allah semata. Jadi itu perkataan beliau ini, beliau tulis, itu adalah menolak berbagai macam keyakinan orang sebelum ini. Ada orang yang mengikuti filsafat Yunani mengatakan bahwa alam ini itu memang qadim. Qadim artinya apa? Tidak ada permulaan. Memang alam ini sejak dulu bersama dengan Tuhan. Jadi bukan dari ketiadaan, bukan. Kalau begitu bukan diciptakan dong, bukan. Nah, ini kan sudah menyimpang dengan akidah Al-Quran. Maka beliau sampaikan, kami ahlul haq sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa alam ini ada yang menciptakannya, ada yang menjadikannya dari ketiadaan. Li'annahu hala wujudihi wa huwa syai'un mawjud bil hayah mausufun bil hayah was sama' wal basar la yaqdiru an yuhdisa fi dzatihi syai'a. Kata beliau, dan alam ini perlu kepada pencipta karena alam ini enggak mampu menciptakan dirinya sendiri. Dalam kondisi alam ini ada saja, dia tidak mampu menjadikan dirinya sendiri, apalagi alam ini sebelumnya tiada. Mana mungkin dia mampu menjadikan dirinya sendiri, kata beliau. Manusia ini, kita sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Kita punya mata untuk melihat, kemudian mampu untuk mendengar, kemudian mampu untuk meraba dan merasa. Apakah kita menciptakan mata kita sendiri? Apakah kita membuat pendengaran kita sendiri? Tidak. Semua itu ada dengan begitu saja. Berarti kalau begitu kita saja nggak ada campur tangan tentang keadaan kita. Kalau begitu engkau diciptakan, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Maka kita wajib meyakini bahwa sesungguhnya kita yang ada ini, bagian daripada alam ini, itu semua ada yang menciptakan kita. Itu akidah ahlul haq, ada pencipta terhadap segala sesuatu ini. Dan ini memang tonggak paling penting di dalam akidah ahlus sunnah, meyakini bahwa alam ini diciptakan dari ketiadaan oleh Allah. Sehingga disebutkan min adamil katamil mahd, diciptakan memang betul-betul dari ketiadaan. Hari ini manusia ada juga misalkan mengatakan bahwa ya muncul ciptaan-ciptaan baru, ada kreasi-kreasi baru yang dibuat oleh manusia dari misalkan kalau dulu naik onta, sekarang sudah ada mobil, sudah ada Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki semuanya Honda lah. Kayaknya mana? Mandu Honda kayaknya. Nah, itu diciptakan oleh manusia, kita katakan. Tuh manusia sudah mampu menciptakan, Ustaz. Ada diolah menjadi sesuatu yang baru. Itu menjadikan saja. Tetapi Allah
Maha Pencipta menjadikan dari ketiadaan sama sekali dijadikan menjadi ada. Inilah dia namanya khalqun, cipta, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mazhab Ahlul Haq dalam hal ini. Maka ketika sesuatu tidak ada, dia tidak mampu untuk menciptakan. Yang ada saja nggak bisa buat apa-apa, apalagi kalau dia tiada. Maka ini kata beliau, fadalla ala anna lahu mukhassisan yukhassisuhu wa mujidan yujiduhu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya alam ini dengan segala wujud yang ada di dalamnya, ada yang mengkhususkan, ada yang menciptakan, dan ada yang menjadikannya. Kenapa bulan lebih kecil daripada bumi? Kenapa matahari lebih besar daripada bumi? Kenapa demikian? Kok nggak sama? Menunjukkan ada yang mengkhususkan. Bulan harus kecil dari bumi, bumi harus lebih kecil daripada matahari, matahari harus lebih besar daripada planet-planet semuanya. Kenapa tempat kita tinggal ini cuma ada modelnya satu, yaitu bumi ini? Kenapa enggak bulan seperti bumi juga ada lautnya? Kenapa Mars juga mestinya ada lautnya juga di sana? Kenapa hanya ini saja? Menunjukkan ada yang menjadikan secara khusus. Enggak begitu saja terjadi, enggak. Ada pengkhususan. Kalau ada yang mengkhususkan, berarti mesti ada yang menentukan. Kalau ada yang menentukan, mesti ada pencipta. Nah, begitu kata para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menafikan orang-orang yang selama sampai masa beliau lahir, yaitu abad keempat, ada orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Sampai hari ini ternyata masih ada. Sampai hari ini. Dan logika ini terpakai sampai hari ini. Kalau kita berdebat dengan orang-orang yang anti Tuhan, logika ini masih kita pakai. Karena ini ilmu logika. Ilmu logika itu adalah itu laku sampai hari kiamat. Nggak akan out dia. Karena cara berpikir orang tetap sama. Ya, dulu dan sekarang cara berpikirnya tetap sama, saudaraku dimuliakan Allah. Sekali lagi kita bicara ilmu akidah, membantah orang-orang yang salah pemahamannya dengan logika dan juga dengan ayat Al-Quran. Kemudian beliau sampaikan ayatnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Beliau kutip ayat Al-Quran memperkuat apa yang sudah beliau sampaikan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah dia menciptakan langit dan bumi dan berbedanya bahasa kalian dan warna kalian. Ini ayat Allah. Ternyata dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa bukti-bukti bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada sebagai pencipta apa? Adalah bukti-bukti penciptaan langit dan bumi itu apa? Termasuk adalah ikhtilafu alsinatikum. Juga adalah berbedanya bahasa kalian, berbedanya lisan kalian dan warna kalian, kata Allah. Kita ini kalau jumpa orang ada yang hitam, ada yang putih, ada yang antara hitam dan putih, bermacam-macam. Kalau kita lihat di Afrika, kita akan mendapatkan orang, maaf cakapnya hitam semua. Tapi jangan pikir bahwa orang Afrika itu tidak cantik-cantik, tidak ganteng-ganteng. Orang Afrika kalau nikah pasti cari yang hitam sama dengan mereka. Nggak mau seperti kita, nggak cantik dia bilang. Kasih wanita kita suruh kawin sama orang Afrika, jelek kata mereka. Yang cantik itu yang mana? Yang hitam seperti mereka. Jadi yang bilang hitam itu jelek, enggak. Itu kuasa Allah, memang hitam. Artis-artis di sana juga hitam. Karena apa? Itu yang bagus dipandangkan orang itu. Datang ke Jerman kita dapatkan bule putihnya, ukuran kalau nampaknya darah mereka itu bisa mengalir, itu bisa terlihat. Kita Aceh saja yang bercampur nih macam-macam. Orang Eropa juga ada yang mirip Eropa, Arab juga ada yang miripnya ya. Kemudian orang Asia juga ada, terus bercampur kita orang Aceh. Nah, Allah katakan berbedanya warna kita itu adalah merupakan bukti adanya pencipta kita. Kenapa orang Afrika hitamnya begitu? Ya. Kalau kita jumpa mungkin kita takut. Ya. Kenapa orang Afrika putih? Kenapa? Itu semua ada yang menentukan. Selama ada perbedaan berarti ada yang menentukan. Kalau ada yang menentukan, menunjukkan bahwa ada penentu. Ada penentu berarti ada pencipta. Begitu ayat Al-Quran menentukan kepada kita. Maka di antara ayat-ayat adanya Allah itu adalah ikhtilafu
alwanikum juga, berbedanya warna kulit kita. Kemudian apalagi kata Allah, berbedanya lisan kita, bahasa kita. Luar biasa, sampai hari ini asal usul bahasa itu dari mana? Tidak ada pendapat daripada ulama yang ijma' sepakat dari mana asal usul bahasa. Asal usul bahasa siapa yang mengajarkan manusia ini? Begitu ratusan juta model bahasa. Orang kalau kita bilang sama orang Arab, di Indonesia itu ada 1000 bahasa, kita bilang. Terkejut mereka. Gak mungkin katanya. Kok bisa begitu? Bahasa Aceh saja, di Aceh ini sudah berapa bahasa. Kemudian pergi orang Aceh saja, orang Aceh Utara ini, orang Lok Semawai pergi jumpa sama orang Aceh Raya di pedalaman, udah gak paham lagi juga. Bahasa apa ini? Bahasa Aceh. Iya, tapi gak paham saya. Bahasa Aceh Raya, payah pegah menan. Han mu faham katanya wuludunya pegah apa? Begitu dialeknya berbeda terus. Subhanallah. Dari mana asal usulnya ini semua? Allah katakan bahwa di antara ayat-ayat Allah itu adalah berbedanya lisan kalian. Jadi jangan membenci ada orang yang beda bahasa dengan kita, tapi nikmatilah. Wah Allah, subhanallah. Kita dengar orang Cina ngomong bahasa Cina, gak paham sedikit pun kita. Subhanallah, kita hanya bisa bertasbih saja. Ini ayatmu ya Allah. Kok mereka paham ya? Kita nggak paham. Kok mereka sama-sama Cina bisa paham ya? Orang Cina pun juga bilang begitu sama dengan kita. Orang Aceh ngomong bahasa Aceh, didengar sama dia. Kok bisa paham mereka? Apa yang mereka bilang? Betul-betul alam gaib sama kita, betul nggak? Orang Cina ngomong bahasa Cina di depan kita dengan orang Cina, gaib nggak? Gaib betul. Tapi mereka bisa paham dengan mudah, ketawa. Ya subhanallah, kok bisa begitu? Itulah kuasa Allah, kata Allah. Itu tanda menunjukkan kalian itu ada yang menciptakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Abu Ishaq Al-Syirazi pakai logika dulu, setelah itu beliau pakai ayat Al-Quran. Begitulah semua pembahasan dalam kitab. Kenapa? Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membela akidah. Ada di sana logika murni dipakai, kemudian setelah itu ada ayat-ayat Al-Quran memperkuat bahwa inilah dia logika, inilah Islam. Ayat ada, logika juga ada. Kedua-duanya berbarengan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam itu enggak sesuai dengan logika, enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak mengiyakan seperti itu. Enggak, sangat sesuai dengan logika kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian nomor 4, beliau menyebutkan selanjutnya sebagian poin-poin beliau sebutkan. Thumma ya'taqiduna anna muhdisal alami huwa Allahu azza wa jalla wa annahu wahidun ahad li'anna al-ithnaini la yajri amruhuma 'ala an-nizam li'annahuma idza arada shay'an la yakhlu imma an yutimma muradahuma jami'an aw la yutimma muradahuma jami'an aw yatimmu muradu ahadihima dunal akhar. Fa in lam yatim muraduhuma jami'an batala an yakuna ilahaini wa muhalun an yatimma muraduhuma jami'an li'annahu qad yuridu ahaduhuma ihya'u jismin wal akhar yuridu imatatuhu wal insan la yakunu hayyan mayyitan fi halatin wahidah. Kalau kami terjemahkan satu persatu panjang, kami ambil substansinya. Jadi beliau sampaikan pada poin yang nomor 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Haq meyakini bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam itu dialah Allah. Nah, pada poin ini beliau mengatakan bahwa yang menciptakan, kalian percaya enggak pada pencipta sesuai dengan logika tadi? Percaya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Haq menyatakan pencipta itu bernama Allah. Kata beliau, bernama Allah. Wa annahu wahidun ahad, dan Allah itu adalah Maha Esa, satu, tunggal. Dua beliau sampaikan. Kalian percaya enggak bahwa pencipta alam ini ada? Percaya. Nah, pencipta itulah bernama Allah, kata beliau. Dan Allah itu berapa? 2, 3, 4? Enggak. Wahidun ahad. Itu adalah satu. Lalu orang yang enggak percaya pada Tuhan mengatakan, kenapa mesti satu? Kenapa enggak 2? Beliau pakai logika setelah itu. Kalau seandainya ada Tuhan 2, kata beliau,
maka kita akan melihat apakah Tuhan ini berbeda pendapat atau sama pendapat. Ini kan kemungkinan logika ini. Kalau ada dua Tuhan, boleh jadi dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama, pendapatnya itu sama, keinginannya sama. Yang kedua, keinginannya berbeda. Itu kemungkinan nomor dua. Kalau seandainya kemungkinan nomor satu, bahwa sesungguhnya kedua-dua Tuhan ini bila menginginkan sesuatu, ya, itu maka terjadilah keinginan mereka berdua. Kalau keinginan mereka berdua terjadi, ini bisa mustahil. Kenapa? Contoh, ada Tuhan A, ada Tuhan B. Tuhan A mengatakan bahwa si fulan itu dia hidup. Satu lagi mengatakan si fulan itu mati. Kedua-duanya terjadi, mungkin tidak? Satu menghidupkan, satu mematikan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, terjadi hidup mati pada sesuatu. Nah, kalau seandainya keinginan dua Tuhan ini tidak terjadi, maka gimana jadi Tuhan? Masa keinginannya saja tidak terjadi? Nah, logikanya seperti itu. Lalu beliau katakan, kalau seandainya mereka ini adalah satu, sama-sama berbarengan, kerjasama, nggak ada beda pendapat sedikit pun, nggak ada beda pendapat. Gimana? Kalau ada dua yang bekerja sama, tidak ada beda pendapat sama sekali, menunjukkan ada kebutuhan kepada salah satu dari mereka. Kalau nggak ada merasa butuh sama yang lain, ngapain berdua? Sendiri aja. Kalau misalkan berdua terus nggak ada selisih pendapat sama sekali dua Tuhan ini, menunjukkan bahwa Tuhan ini saling membutuhkan secara logika. Kalau nggak akan bisa. Makanya ada orang yang berkongsi dalam dagang misalkan, ini akur terus, memang saling butuh. Kalau nggak butuh gimana? Ya udah sendiri aja. Nah, maka oleh sebab itu kata beliau, logika yang paling sederhana, Tuhan itu mestilah satu, itu yang paling logis. Nggak mungkin ada Tuhan dua. Nah, lalu di sini ya, fadalla ala anna Allah azza wa jalla wahidun ahad, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah esa dan satu adanya. Inilah yang dalam ilmu akidah kemudian disebut adalah dalil tamanu' dan tawarud. Itu banyak dibahas dalam pembahasan ilmu akidah. Kenapa Ustaz rumit seperti itu? Karena kita bicara sama orang yang nggak mau percaya pada Tuhan itu satu. Nah, ini kita pakai masuk bengkel. Begitu, masuk bengkel. Kalau dia percaya Allah itu ada, esa, satu, selesai urusan, nggak perlu ngomong masalah ini. Tutup buku kita. Pokoknya dia bilang bahwa ini tangan saya sehat, nggak ada masalah apa-apa. Ya udah pulang. Tapi menyetruk benang gebegah nyo ka patah, nyo ka sakit. Ya, ini ada salah urat, nggak bisa bergerak. Nah, masuk ronsen dulu, ini dulu, macam kita buat. Begitulah akidah orang juga. Kalau ada yang salah, harus diperbaharui, harus diperbaiki. Nah, lalu Imam Abu Ishaq mengatakan, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Pakai ayat Al-Quran setelah itu. Kemudian, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbul arsy amma yasifun, dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Beliau pakai dua ayat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu satu adanya. Pakai ayat logika Al-Quran juga. Logika beliau pakai, Al-Quran juga beliau pakai. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengisbatkan akidah. Dengan cara begitu terus. Wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa engkau percaya ada Tuhan Tuhan itu adalah satu adanya? Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Itu bagi yang sudah percaya Al-Quran. Pakai ayat Al-Quran aja udah. Ini bicara sama orang yang nggak percaya sama Al-Quran gimana? Pakai logika dulu, baru masukkan ayat Al-Quran. Baru dia, kok ada ayat Al-Quran? Iya, logika kami begitu, ayat kami dalam Al-Quran juga mengatakan yang sama. Al-Quran dan logika menyatu adanya. Nah, kemudian ya,
"Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata," kata Allah. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi. Akan hancur langit dan bumi. Siapa yang katakan? Allah. Allah mengatakan kalau ada seandainya fihima alihatun, ada tuhan-tuhan lain selain Allah, ya, la fasadata. Alihatun illallah la fasadata. Keduanya akan hancur binasa. Penjelasan hancur binasa seperti apa? Ini sesuai dengan penjelasan logika tadi. Kalau ada dua Tuhan saja, membuktikan bahwa Tuhan itu nggak pantas jadi Tuhan dan nggak akan pernah terjadi ciptaan. Itulah maksudnya binasa. Terus kalau rame, kalau dua nggak bisa, kalau rame-rame, ya kalau dua aja nggak bisa, gimana lagi rame? Ya udah pakai logika terus. Ya, sudah cukup itu. Ya, dibuktikan nggak mungkin ada. Nah, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, pemilik arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, beginilah mazhab Ahlul Haq disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Syirazi, yang manhaj ini terus diteruskan oleh ulama terus setelah beliau sampai hari ini. Nah. Kemudian poin yang nomor 5, sifatul qidam. Ya. Thumma ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla qadimun azaliyun abadan kana wa abadan yakunu li'annahu law kana muhdithan laftaqara ila muhdithin akhar wa dhalika al-muhdits in kana muhdathan iftaqara ila muhdithin akhar wa yuaddi dhalika ila tasalsul wa adamu tanahi wa dhalika muhalun, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwa Ahlul Haq meyakini bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qadimun azaliyun. Qadimun azaliyun. Abadan kana wa abadan yakunu. Nah, jadi Ahlul Haq meyakini bahwa Allah itu qadim adanya dan azali. Qadim itu apa artinya? Qadim itu adalah mala awwala lahu liwujudihi. Mala awwala lahu liwujudi, itu namanya qadim. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Jadi nggak bisa ditanya kapan, sejak kapan adanya Allah, ya. Itu nggak ada pertanyaan seperti itu pada Allah. Kalau pada manusia ada, sejak kapan engkau ada? Tahun berapa engkau lahir? Sejak kapan orang Aceh ada di Sumatera ini? Itu bisa ditanya, walaupun belum mampu dijawab. Tapi pertanyaannya benar. Orang Aceh ada di Sumatera ini sejak kapan? Belum mampu dijawab. Tapi pertanyaan betul. Tapi kalau ditanya, sejak kapan Tuhan ada? Salah pertanyaannya. Kenapa? Karena wujud Allah tidak ada permulaan. Dikatakan qadim. Kemudian Allah azaliyun. Azali artinya apa? Ma la yasbiquhul adam. Adalah bahwa Allah itu ada tanpa didahului ketiadaan. Kita ada sebelum kita tiada. Berarti awal ketiadaan baru kemudian ada. Itu kita. Itu namanya hadis. Kita ini hadis baharu. Kenapa? Sebelum kita ada ketiadaan. Tapi Allah, wujud Allah, tidak ada ketiadaan sebelum itu. Berarti berbeda dengan makhluk. Ya. Maka disebutkan bahwa Allah itu qadimun azaliyun. Kenapa Ahlu Sunnah mengatakan ini? Karena ada orang yang berpikir bahwa Allah Maha Pencipta itu sama dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya. Jadi maka ada dalam video pertemuan yang lalu saya di Masjid Oman, kami sampaikan, ada yang bertanya bahwa kalau seandainya alam ini diciptakan sama Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Coba jawab. Nanyanya seperti itu. Berarti kan orang seperti ini menganggap bahwa pencipta dengan ciptaan sama. Sehingga bahasa pertanyaannya juga sama. Maka saya jawab bahwa ibu memasak nasi, siapa yang memasak ibu? Boleh saya tanya begitu? Nasi dimasak oleh ibu, siapa yang memasak ibu? Gila kan? Ya karena ibu tidak dimasak, memasak saja ibu.
Allah itu pencipta, tidak diciptakan. Logikanya sama. Nah, kenapa? Maka ketika dikatakan oleh Ahlussunnah bahwa Allah itu qadim, menunjukkan bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk hadis baru, ada awalnya, sedangkan Khalik kita itu qadim. Tidak ada awal. Jadi jangan tanya sejak kapan Allah ada. Itu enggak masuk pertanyaan bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu ada yang bilang begini. Tuh orang Ahlussunnah bilang itu qadim. Memangnya qadim itu ada istilah daripada Al-Quran dan Sunnah? Sifat qadim Allah, sifat qidam Allah. Ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin As. Apa itu? Doa Nabi, a'udzubillahil azim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, yang maha agung, wa bisultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang qadim. Yang qadim itu siapa disebutkan oleh Nabi? Sultan Allah, kudrah Allah. Selama kudrah Allah qadim, wasifatu sifah namanya. Sifat daripada sifat adalah sifat, maka sifat Allah itu qadim, benar adanya, boleh secara lafaz disebutkan. Saudaraku yang dimuliakan, karena ada yang kadang bertanya, Ustaz, itu kan Ahlussunnah ada mengatakan bahwa sifat Allah itu qadim. Kan enggak ada dalam Al-Quran disebutkan qadim. Kalau qadim itu ada dalam surat Kursi saja, dalam surat Yasin saja, yaitu urjunil qadim. Itu al-qadim, urjunil qadim itu ya untuk bulan, untuk hilal gitu. Tapi untuk Allah ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadim untuk hilal itu adalah menunjukkan bahwa yang lama, itu istilahi berupa makna bahasa saja. Tapi Nabi menyatakan Sultanullah itu qadim. Maka sifat daripada sifat Allah sama dengan sifat, itu kaidah, ya. Jadi benar adanya dipakai kata-kata qadim atau qidam untuk Allah Subhanahu wa taala, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini logikanya disebutkan oleh Imam Abu Isa Al-Syirazi. Kalau seandainya Allah itu bukan qadim, berarti baharu dong. Kalau Allah baharu, perlu kepada yang pencipta. Enggak mungkin Allah itu diciptakan. Nah, begitu logika sederhananya. Baik, ada yang bertanya, kami persilakan.